kadang suka tukeran kado gitu, layaknya orang pacaran gitu lur. Sering tuker-tukeran mereka gitu kan, lucu ya, cute. Ya namanya juga orang yang lagi jatuh cinta gitu lur. Mereka ini rela melakukan apapun dan memberikan apapun untuk pujaan hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun lur. Oke, balik lagi nih bareng Mami Ki. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya lur. Oke, hatur nuhun buat kalian lur yang udah klik video Mami. Jangan lupa subscribe dan juga like ya kalau kalian suka dengan video-videonya Mami, oke? Oke, sebelum masuk ke ceritanya, di sini Mami mau tanya nih sama kalian. Barangkali kalian ada yang pernah mengalami patah hati, tapi patah hati kalian ini dikarenakan cinta kalian ini nggak terwujud, dikarenakan perbedaan agama dan budaya gitu lur, sehingga kalian ini menggalau. Nah, ada nggak yang pernah mengalami seperti itu? Dan ternyata lur, bukan hanya kita-kita aja yang pernah mengalami patah hati seperti itu. Bahkan sekelas bangsawan juga pernah mengalami patah hati lur. Iya lur, persis seperti cerita yang mau Mami bawain sekarang nih, yaitu kisah cinta dari Ratu Wilhelmina dengan Sultan Siak Syarif Kasim II, yang mana cinta mereka ini harus kandas di tengah jalan dikarenakan banyak perbedaan. Di antaranya adalah perbedaan agama dan juga kebudayaan. Jadi, sebelum masuk ke persoalannya, siapa sih Ratu Wilhelmina dan juga Sultan Siak Syarif Kasim II ini? Oke, langsung aja kita gaskan lur. Oke lur, jadi Ratu Wilhelmina ini memiliki nama panjang lur yang bernama Wilhelmina Helena Pauline Maria. Dia lahir pada tanggal 31 Agustus 1880 di Den Haag, Belanda. Jadi, Ratu Wilhelmina ini merupakan anak dari Raja William III dan juga Emma. Yang mana Raja William ini berasal dari Belanda dan juga Emma ini berasal dari Waldeck dan Parmont. Sebelum Ratu dilantik menjadi Ratu lur, Belanda ini sebelumnya dipimpin oleh Raja William III, yaitu ayahnya si Ratu Wilhelmina tadi, yang sempat berkuasa selama 41 tahun 251 hari, yaitu dari tahun 1849 hingga 1890. Yang mana ketika tanggal 31 November tahun 1890, Raja William III ini akhirnya meninggal dunia. Dan pada saat itu juga tahtanya ini diwariskan kepada putrinya, yaitu Ratu Wilhelmina, yang padahal pada saat itu Ratu ini sedang berusia 10 tahun, sehingga ibunya Emma ditunjuk sebagai wali hingga Ratu Wilhelmina ini berusia 18 tahun lur. Jadi lur, Ratu Wilhelmina ini berkuasa menjadi ratu di Belanda ini terhitung sejak tanggal 23 November 1890, di mana itu adalah hari kematian ayahnya, yaitu Raja William yang langsung turun tahta kepada putrinya hingga tanggal 4 September 1948. Jadi Ratu Wilhelmina ini berkuasa kurang lebih selama 57 tahun 286 hari lur. Bahkan lur, lama berkuasanya ini lebih lama daripada para penguasa monarki kerajaan Belanda yang lainnya. Dan masa kekuasaannya ini menjadi saksi beberapa perubahan titik di Belanda dan sejarah dunia juga, seperti Perang Dunia I, Perang Dunia II, krisis ekonomi tahun 1933, dan pada saat kejatuhan Belanda sebagai penguasa kolonial lur. Tapi lur, Ratu Wilhelmina ini mulai menunjukkan kualitas dirinya sebagai pribadi yang kuat, yaitu pada umur 20 tahun. Dan pada masa awal pemerintahannya ini, Ratu Wilhelmina ini memerintahkan angkatan perang untuk menuju ke Afrika Selatan untuk membantu Paul Kruger, yaitu presiden dari wilayah Transvaal. Jadi lur, pada saat itu Ratu Wilhelmina ini merasa nggak senang gitu sama kerajaan Britania, dikarenakan mereka ini telah menganeksasi Republik Transvaal dan juga Orange Free State dalam Perang Boer. Menganeksasi itu artinya itu mereka ini mengambil hak dan tanah milik orang lain untuk disatukan dengan tanah negara merekanya sendiri, sehingga pada saat itu Ratu Wilhelmina juga mendapatkan pengakuan internasional. Sementara itu, kaum Boer adalah keturunan pertama Belanda, yang mana Ratu Wilhelmina ini merasa sangat dekat dengan mereka. Selain itu, Ratu Wilhelmina ini termasuk ratu yang mahir dalam mengelola bisnis dan juga investasi, sehingga pada saat itu dijuluki sebagai wanita terkaya di dunia. Bahkan investasinya juga merambah ke Amerika Serikat dan juga sampai ke sumur minyak di wilayah Hindia Belanda lur. Keren banget gitu ya Ratu Wilhelmina ini. Lanjut lur, pada tahun 1901 akhirnya Ratu Wilhelmina ini menikah dengan seorang pria bernama Henry.
yaitu pangeran dari kerajaan Mecklenburg-Schwerin. Namun di dalam pernikahannya itu Ratu Wilhelmina ini mengalami beberapa kali keguguran. Hingga sampai pada tanggal 30 April 1909, yaitu 8 tahun kemudian, akhirnya Ratu Wilhelmina ini dapat melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Juliana. Ratu dan juga Pangeran Hendrik ini mendapatkan keturunan setelah penantiannya selama 8 tahun, Lur. Tapi Lur, sebelum Ratu Wilhelmina ini menikah dengan Hendrik, Ratu ini pernah loh jatuh cinta terhadap pria Nusantara, yaitu kepada Sultan Siak Syarif Qasim II. Nah loh, kok bisa gitu, Lur? Lantas siapa Sultan Siak Syarif Qasim II ini? Oke, langsung wae kita gaskeun. Oke Lur, jadi Sultan Siak Syarif Qasim II ini memiliki nama asli yaitu Tengku Putra Said Qasim, yaitu putra dari Sultan Syarif Hasim dan juga Tengku Yok. Dan Sultan Siak Syarif Qasim II ini lahir pada tanggal 1 Desember 1893 di Siak Sri Indrapura dan meninggal pada tanggal 23 April 1968 di umur yang ke-74 tahun di Pekanbaru Riau, Lur. Dan Sultan Siak Syarif Qasim II ini, atau kita sebut Sultan Siak aja ya Lur biar nggak kepanjangan gitu, merupakan Sultan ke-12 di Kesultanan Siak Sri Indrapura, sekaligus penguasa terakhir gitu di Kesultanan Siak sebelum kerajaan Melayu ini bergabung ke wilayah Indonesia. Lalu kenapa Sultan Siak ini dinamai dengan Sultan Siak Syarif Qasim II? Berarti kan harusnya ada Sultan Siak Syarif Qasim I-nya dong. Emang ada, Mami? Nah, jadi ada keunikannya gitu, Lur. Di mana sebenarnya Sultan Siak Syarif Qasim II atau Sultan Siak ini merupakan anak dari Sultan Syarif Hasyim dan cucunya Sultan Syarif Qasim I. Ya, jadi Sultan Syarif Qasim I-nya ini adalah kakeknya gitu. Karena Lur, setelah naik tahta, Sultan Siak ini menjadi tersohor dengan nama Sultan Syarif Qasim II gitu. Sehingga untuk membedakan dan supaya tidak meragukan, disematkanlah Sultan Syarif Qasim I untuk datuknya dan juga Sultan Syarif Qasim II untuk cucunya. Lanjut Lur, Sultan Siak ini juga merupakan seorang pendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia, yang mana pada saat setelah proklamasi, Sultan Siak ini menyatakan Kesultanan Siak sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Dan juga beliau ini menyumbangkan sebagian hartanya yaitu sebesar 13 juta gulden untuk pemerintahan atau setara dengan 69 juta euro pada saat itu, yaitu pada tahun 2011 Lur. Bahkan namanya Sultan Siak ini juga diabadikan nih untuk Bandara Sultan Siak Syarif Qasim II dan juga Universitas UIN Suska di Pekanbaru Riau. Dan juga Sultan Siak ini merupakan seorang yang anti kolonial dan menolak bekerja sama dengan Belanda, yang mana Belanda ini terlalu ikut campur dengan politik istana pada saat itu. Sehingga ketika beliau dilantik menjadi sultan, beliau ini langsung melakukan banyak perubahan demi melawan siasat pemerintahan Belanda yang pada saat itu sedang melakukan politik untuk alih kekuasaan. Dan perubahan itu Lur dimulai dari bidang pendidikan, di mana Sultan Siak ini membangun sekolah dasar yang dibagi menjadi dua, yaitu sekolah dasar kelas 1 dan juga sekolah dasar kelas 2. Terus Lur, beliau ini mendirikan pondok pesantren dengan menyediakan beras, lauk pauk, dan keperluan lainnya, asalkan anak-anak ini mau belajar, dan itu semua diberikan secara gratis oleh Sultan Siak. Lalu beliau juga mendirikan sekolah agama Islam yang diberi nama Madrasatun Tahfiqiyah Hasyimiyah yang dibangun pada tahun 1919. Selain itu, beliau juga mendirikan perguruan Islam khusus wanita yang diberi nama Madrasatun Hasyimiyah, di mana Lur semua gurunya ini didatangkan dari berbagai daerah seperti Mesir, Padang Panjang, Aceh, Langkat, dan perguruan itu dipimpin oleh Encik Rahman Al-Yunusiyah Lur. Dan Lur, selain itu masih banyak pengorbanan dan juga kepemimpinan dari Sultan Siak Syarif Qasim II ini. Tapi di sini Mami tidak akan membahas semuanya Lur. Karena kita akan masuk ke bagaimana dan kapan Ratu Wilhelmina dengan Sultan Siak Syarif Qasim II ini bertemu, hingga tumbuh benih-benih cinta di antara keduanya gitu Lur. Oke, kita langsung wae gaskeun.
Lanjut lur, jadi benih cinta itu tumbuh ketika Ratu Wilhelmina ini datang ke Istana Siak Sri Indrapura saat Sultan Syarif Qasim II ini menjabat. Dari situlah Ratu Wilhelmina ini jatuh cinta kepada Sultan Siak lur. Dan bahkan Ratu juga mengundang secara pribadi kepada Sultan Siak untuk menghadiri acara penobatan dirinya. Bahkan di saat Sultan Siak ini datang dan menghadiri momen sakral tersebut, disitulah Sultan mendapatkan perlakuan istimewa dan sambutan yang hangat dibandingkan dengan tamu-tamu lainnya gitu lur. Karena menurut Ratu ya Sultan ini spesial gitu, tamu spesial lur. Bahkan Ratu juga kembali mengundang Sultan Siak secara pribadi untuk menghadiri acara ulang tahunnya. Di momen itu juga Sultan ini mendapatkan sambutan yang hangat dari Ratu Wilhelmina. Gak hanya itu lur, Ratu Wilhelmina juga meminta Sultan untuk memberikan patungnya untuk disimpan di Belanda. Sebaliknya juga si Ratu ini memberikan patung dirinya untuk disimpan di Istana Siak Sri Indrapura. Jadi tukeran patung gitu biar kalau tiap menit tiap detik itu bisa lihat patungnya masing-masing kalau kangen gitu lur. Ya namanya juga orang yang lagi jatuh cinta gitu lur. Mereka ini rela melakukan apapun dan memberikan apapun untuk pujaan hatinya gitu lur. Bahkan lur, patung Ratu Wilhelmina juga masih tersimpan baik nih sampai sekarang di Istana Siak Sri Indrapura. Sebaliknya patungnya Sultan Siak juga masih tersimpan baik di kerajaan Belanda sana. Juga lur, menurut informasi yang Mami dapat, kalau Ratu Wilhelmina dan Sultan Siak ini juga kadang suka tukeran kado gitu layaknya orang pacaran gitu lur. Saling tuker-tukeran mereka gitu kan, lucu ya, cute. Ya lur, gimana Ratu ini gak tertarik dan jatuh cinta gitu sama Sultan Siak. Kalau kita lihat nih potret-potret Sultan yang terpampang di Istana Siak sekarang, ya bisa dilihat kalau Sultan itu memang orang yang ganteng, sangat ganteng, berwibawa, bijaksana, gagah juga. Karena juga ya Sultan Siak ini merupakan keturunan bangsawan Melayu dan Arab. Sehingga Sultan Siak ini bisa dengan mudahnya membuat wanita manapun jatuh hati terhadapnya gitu. Namun sayang lur, kisah cinta mereka ini tidak dapat terwujud dan berakhir dengan bertepuk sebelah tangan. Dan Sultan Syarif Qasim II pun terpaksa menolak cintanya Ratu Wilhelmina dikarenakan banyak perbedaan. Di antara salah satunya adalah perbedaan secara kebudayaan dan juga agama. Ya kalian tahulah lur, perbedaan kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Belanda gitu, apalagi zaman bangsawan kesultanan pasti banyak sekali perbedaan yang dialami oleh Sultan Siak dan juga Ratu Wilhelmina ini, dimana Sultan Siak ini merupakan muslim yang taat beribadah dan juga mengerti agama, sehingga mau bagaimanapun Ratu Wilhelmina dengan Sultan Syarif Qasim II ini tidak akan pernah bersama, tidak akan pernah bersatu gitu lur. Dan akhirnya lur, Sultan Siak ini memperistri Tengku Agung Syarifah Latifah, yaitu merupakan perempuan dari Riau, dan perjuangannya ini dalam membantu memajukan pendidikan dan perjuangan Indonesia ini sama seperti Raden Ajeng Kartini. Namun memang banyak yang belum mengetahuinya gitu lur, dikarenakan kurangnya produksi sejarah lokal pada saat ini, terutama mengenai peran perempuan dalam dunia pendidikan dan dalam memajukan bangsa Indonesia. Selain banyak orang yang mengenal itu hanya Raden Ajeng Kartini, padahal ada nih yaitu Tengku Agung Syarifah Latifah tadi. Akibatnya saat ini menjadi krisis identitas bagi generasi emas Indonesia tentang sosok perempuan di Indonesia yang kokoh dan tangguh, peduli terhadap dunia pendidikan. Oke lur, ini terakhir ya. Jadi ini ada foto sekumpulan perempuan Minangkabau dari Kota Gadang yang lagi menenun selendang untuk dipersembahkan sebagai kado pernikahannya Ratu Wilhelmina dengan Pangeran Hendrik. Oke, jadi itu lur kisah cinta dari Ratu Wilhelmina dan juga Sultan Siak Syarif Qasim II yang harus kandas dikarenakan perbedaan agama dan kebudayaan. Makanya tadi Mami bilang, adakah di antara kalian yang pernah mengalami patah hati dikarenakan hal yang sama seperti Ratu dan Sultan? Semoga secepatnya mendapatkan pengganti yang lebih baik, yang mungkin harapan orang tua kalian atau keluarga kalian ini satu agama, satu kebudayaan,
atau satu daerah, satu kampung, satu RT gitu. Kalau kalian suka sama video Mami barusan, jangan lupa bantu like dan juga subscribe ya lur, biar Mami makin semangat nih kontennya. Juga kalau misalkan kalian ada keinginan untuk request bahas kasus apapun, bahas sejarah apapun, boleh kalian komen ya di kolom komentar biar Mami punya bekal gitu. Sampai ketemu di video selanjutnya ya lur. Bye bye.